Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Ahmad Zaidan dari kelas karyawan semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit proposal penelitian yang saya buat dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pengarsipan Dokumen Berbasis Web untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah infrastruktur teknologi. Baik, langsung saja ke bab yang pertama. Bab pertama adalah pendahuluan latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, masih banyak sarana dan prasarana universitas yang belum memanfaatkan penggunaan teknologi. Salah satunya yaitu pengarsipan data administrasi perbankan seperti pencatatan nomor surat keluar dan surat masuk dokumen yang masih menggunakan cara konvensional. Di mana cara ini sangat membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengarsipannya. Sedangkan kegiatan pengarsipan ini hampir setiap hari dilakukan selama kegiatan aktivitas pekerjaan dilaksanakan. Pengarsipan sendiri dapat diartikan sebagai segala kertas naskah, buku, foto, film, mikrofilm, atau dokumen-dokumen lainnya dalam segala bentuk macam sifatnya, asli maupun salinan, dapat diterima oleh suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi, kalau hendak dirumuskan secara singkat, arsip adalah segala dokumen yang mempunyai manfaat bagi organisasi sehingga perlu disimpan. Untuk perlengkapan pengarsipan biasanya diperlukan perlengkapan seperti map, folder, guide, lemari arsip, filing kabinet, kotak berkas, dan sebagainya. Dari kata data administrasi dapat kita artikan sebuah informasi ataupun sebuah fakta mentah berupa butir kuantitatif. Pengolahan data bertujuan menyusun dan menempatkan data tersebut dalam konteks untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Data secara tidak langsung memberikan informasi pada pihak penerima, namun bisa juga terjadi sebaliknya, menurut Baila tahun 2019. Bank Tabungan Negara selalu berusaha untuk menata diri sebagai bisnis perbankan di era globalisasi zaman modern. Karena selain tuntutan masyarakat yang makin spesifik, juga kemajuan teknologi turut berperan agar Bank Tabungan Negara mudah dalam memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. Keberhasilan jasa kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara tidak hanya dilihat kemampuannya dalam mengelola dan mengembangkan usaha perkreditan, namun harus diimbangi dengan kegiatan pengarsipan dokumen perkreditan yang sistematis, efisien, dan praktis, yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. Kearsipan namun salah satu macam pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha yang banyak dilakukan oleh sebagian badan usaha swasta. Kearsipan menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan penyimpangan, warkat atau surat-surat dan dokumen-dokumen kantor lainnya. Kegiatan yang berhubungan dengan penyimpangan warkat, surat-surat atau dokumen inilah disebut dengan kearsipan. Mekanisme pengarsipan dokumen yang dilakukan pada suatu kantor akan berbeda satu dengan yang lainnya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terjadi kesamaan mekanisme dalam proses pengarsipan. Pada intinya, semua mekanisme yang dilakukan bertujuan agar kegiatan pengarsipan dokumen dapat berjalan secara teratur dan dapat tersimpan dengan rapi. Dengan dilakukan aktivitas pengarsipan dokumen perkreditan yang efektif dan efisien, akan adanya pusat ingatan dan sumber informasi yang dapat melancarkan kegiatan dalam memberikan relaksasi kredit.
Dalam dunia modern, peranan arsip menjadi sangat penting dan mempunyai nilai guna yang sangat tinggi. Maka, diperlukan pelayanan informasi yang cepat dan akurat. Tampak jelas bahwa dokumen memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan perbankan dan pelaksanaan kegiatan operasional, terlebih pengarsipan dalam keluar masuknya dokumen-dokumen nasabah yang sudah lunas dan maupun yang baru datang. Sangat susah dan lamban untuk ditelusuri. Terlepas dari itu, maka dokumen yang akan datang maupun keluar akan banyak. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul rancangan bangun aplikasi sistem pengarsipan dokumen berbasis web menggunakan metode prototipe pada Bank Tabungan Negara. Identifikasi masalah dan pembatas masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Dari hasil identifikasi masalah dapat menggambarkan masalah sebagai berikut. Dibutuhkan aplikasi untuk melakukan pendataan keluar masuknya dokumen. Yang kedua, dibutuhkan aplikasi arsip data dokumen berbasis web. Batasan masalah. Batasan masalah pada skripsi ini adalah 1. Aplikasi arsip data dokumen dibuat mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP sehingga dapat digunakan oleh berbagai platform. Yang kedua, database yang digunakan MySQL versi free dikarenakan data yang diolah tidak begitu banyak. Yang ketiga, server yang digunakan pada tahap pengujian dan penerapan adalah localhost. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. Maka identifikasi masalah yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana merancang aplikasi arsip data dokumen yang dapat digunakan dengan mudah oleh staf dokumen untuk mengarsipkan keluar masuk dokumen di Bank Tabungan Negara. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh staf dokumen pada Bank Tabungan Negara dengan mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP serta didukung oleh MySQL sebagai basis data. Yang ketiga, bagaimana membuat aplikasi untuk staf dokumen dengan metode prototipe. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah merancang aplikasi yang dapat digunakan oleh staf dokumen dengan berbasis web sebagai pengarsipan data keluar masuk dokumen pada Bank Tabungan Negara. Yang kedua, membangun aplikasi yang dapat digunakan oleh staf dokumen pada Bank Tabungan Negara dengan mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP serta didukung oleh MySQL sebagai basis data. Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan oleh peneliti ini antara lain adalah dengan membuatkan aplikasi pengarsipan dokumen diharapkan dapat mempermudah pegawai untuk mencari atau mendata keluar masuknya dokumen nasabah. Yang kedua, dengan adanya aplikasi pengarsipan dokumen, proses pendataan keluar masuk dokumen dan pembuatan laporan atau rekapannya akan dengan mudah ditelusuri, lebih cepat dan mengurangi lost time diakibatkan menelusuri dokumen yang dicari secara manual. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Developer atau klien atau user akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Yang kedua, perancangan. Perancangan dilakukan dengan cepat dan rancangan tersebut mewakili semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Yang ketiga, evaluasi prototipe. Pada proses kali ini, klien atau user akan mengevaluasi prototipe yang dibuat untuk memperjelas kebutuhan software. Yang keempat,
Rancangan sistem yang dijalankan. Penulis membuat aplikasi pengarsipan dokumen menggunakan metode prototipe berbasis web, studi kasus pada Bank Tabungan Negara, sehingga dihasilkan sistem yang baru untuk mempermudah para pegawai di Bank Tabungan Negara. Tempat dan waktu penelitian. Tempat studi kasus di Bank Tabungan Negara. Waktu pengambilan data di Bank Tabungan Negara yang berlangsung pada tanggal 28 Mei 2022 untuk mengambil data yang diperlukan dalam pengerjaan skripsi ini. Sistematika penulisan. Secara keseluruhan, penulisan ini dibagi menjadi 5 bab yang akan dijelaskan secara detail sehingga mempermudah pembaca untuk mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Adapun sistematika yang dimaksud sebagai berikut. Pendahuluan. Bab pertama, pendahuluan. Bab ini menguraikan penjelasan secara umum mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2. Landasan teori dan kerangka pemikiran. Pada bab ini lebih menjelaskan tentang teoritis program yang akan dibuat yang berdasarkan pada referensi dari buku maupun jurnal yang terkait pada program tersebut, sehingga pembaca dapat mengetahui teori-teori apa saja yang dapat digunakan, dan pembaca pun memahami konsep dari rancangan program tersebut. Bab ketiga, tinjauan terhadap sistem berjalan. Pada bab ini menjelaskan suatu penguraian dari sistem informasi yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang telah dirancang dan mengevaluasi berbagai masalah yang ada di program tersebut. Namun untuk bab 4 dan bab 5 penulis belum membuatkannya. Mohon maaf sebelumnya kepada Pak Iwan selaku dosen saya. Untuk bab 4 dan bab 5-nya belum saya bikin, Pak. Jadi mohon maaf ya Pak ya, karena memang hanya bab 3 saja yang saya buat sampai sejauh ini Pak, untuk saat ini. Baik, lanjut ke pembahasan materinya. Di bab 2, landasan teori dan kerangka pemikiran. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dalam penelitian yang diambil dari 3 jurnal dan artikel yang berhubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Daniel Swanjaya, Muhammad Rizal Arif tahun 2014. Aplikasi rancang bangun aplikasi sistem berbasis pengarsipan dokumen hasil karya mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri menggunakan metode prototipe. Dalam jurnal ini mengemukakan bahwa mengenai aplikasi pengarsipan dokumen, dengan adanya aplikasi pengarsipan dokumen memudahkan pengguna untuk mencari informasi data keluar masuk dokumen dengan sangat cepat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Masan Abdi Wicaksono, Kris Rudianto, dan Penidas Biodingo Kanaem tahun 2021. Rancang bangun sistem informasi arsip surat menggunakan metode prototipe. Dalam jurnal ini mengemukakan bahwa pengguna metode prototipe pada sistem informasi arsip surat ini dapat mempermudah pengembangan dalam merancang sistem dengan adanya feedback atau saran tentang perancangan sistem, sehingga hasilnya akan lebih optimal dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan dari klien. Dapat mengatasi permasalahan tentang pengarsipan surat dan meningkatkan efisien dalam pekerjaan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hisham Rahmawan Suharno, Nyoman Gunantara, dan Made Sudarma tahun 2020. Analisis penerapan metode Scrum pada sistem informasi manajemen proyek dalam industri dan organisasi digital. Dalam jurnal ini dapat mengemukakan bahwa pengembangan sistem aplikasi pengarsipan dokumen
Yang digunakan adalah paradigma prototype model. Ya. Salah satunya kelebihannya adalah adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan, sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Landasan teori rancang bangun. Menurut Leni Sulistiowati, rancang bangun adalah merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak, kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. Yang kedua, aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur Windows, dan permainan, dan sebagainya. Yang ketiga, pengarsipan. Pengolahan catatan rekaman, kegiatan, atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditentukan kembali jika diperlukan. Yang keempat, arsip. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sangat berbeda dengan bahan pustaka yang terdapat dalam perpustakaan. Arsip ini mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan bahan pustaka, diantaranya adalah arsip harus autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, informasi yang utuh, dan berdasarkan asal-usul dan aturan aslinya. Arsip terdiri dari dua jenis, antara lain arsip konvensional, contoh arsipnya kertas, arsip media baru, contohnya mikrofilm, kaset, dan sebagainya. Arsip digital. Arsip digital adalah arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik. Pada konversi arsip dari lembar kertas ke lembar menjadi elektronik disebut alih media. Dan selanjutnya, dokumen, surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan sebagai akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian, barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. Website. Menurut Pipin Asropudin, website adalah sebuah kumpulan halaman yang diawali dengan halaman muka yang berisikan informasi, iklan, serta program aplikasi. PHP. Menurut Hartoto, PHP adalah bahasa scripting yang menyatukan dengan HTML dan berbeda di server set HTML. Embedded scripting. Perintah-perintah yang kita masukkan atau sepenuhnya dijalankan dan dikerjakan di server. Seperti itu. Nah, PHP framework. Menurut Lukmanul Hakim, framework adalah koleksi atau kumpulan potongan-potongan program yang disusun atau diorganisasikan. Framework adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka atau library atau alat atau tools yang dipadukan sedemikian rupa menjadi satu kerangka kerjaan atau framework guna mempermudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Selanjutnya, database. Database menurut Ari Budi Warsito dan kawan-kawan tahun 2015, database adalah struktur penyimpanan data untuk menambah, mengakses,
dia memproses data yang disimpan dalam sebuah database komputer. Diperlukan sistem manajemen database seperti MySQL Server. Menurut Emi Suryadi, basis data atau database adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Dari kutipan menurut beberapa ahli di atas, penulisan dapat menyimpulkan bahwa database adalah media penyimpanan sekumpulan data dalam bentuk tabel dan kolom. Nah, MySQL adalah suatu manajemen basis data relasional Relationship Database Management System yang mampu bekerja dengan cepat, kokoh, dan mudah digunakan menurut Pratama tahun 2010. Menurut Anhar, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL Database Management System atau DBMS dari sekian banyak DBMS seperti Oracle, SQL, dan sebagainya. Dari kutipan menurut beberapa ahli di atas, dapat menyimpulkan bahwa SQL merupakan salah satu jenis database management system atau DBMS. Nah, selanjutnya ada XAMPP. XAMPP menurut Petrus adalah suatu program yang digunakan sebagai server untuk mengeksekusi fungsi yang ada di dalam halaman website yang kita buat sekaligus menampilkan halaman website tersebut agar bisa diakses oleh user. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian di atas, maka bagian kerangka dalam penelitian perancangan pengarsipan data dokumen pada Bank Tabungan Negara berbasis web dapat digambarkan pada gambar berikut. Identifikasi masalah, dibutuhkan aplikasi untuk melakukan pengarsipan data keluar masuk dokumen yang berbasis web. Kedua, pendekatan menggunakan metode prototype, pengembangan. Yang ketiga, pengembangan aplikasi, ada PHP, web browser, MySQL, dan kode Igniter. Yang keempat, pengukuran pengujian, memakai black box testing. Dan yang terakhir, hasil dengan adanya aplikasi pengarsipan data keluar masuk dokumen dapat memudahkan pengguna untuk mendata dan mencari arsip yang dibutuhkan dengan cepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.